Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku Bu Lailatul Sadiah, saya akan menjelaskan tentang materi hari ini dengan judul identifikasi bakteri. Nah, eh, sebelum saya menjelaskan tentang proses identifikasi bakteri, saya mengingatkan terlebih dahulu bahwa sebelum kita melakukan identifikasi bakteri, secara makroskopis maupun mikroskopis, terlebih dahulu koloni bakteri yang muncul di atas media Na di dalam cawan bateri, terlebih dahulu harus dilakukan perhitungan atau enumerasi. Nah, setelah dihitung berapa banyak koloni, maka tahap selanjutnya adalah proses pengamatan makroskopis dan mikroskopis. Nah, pengamatan makroskopis ini diawali dengan pemilihan koloni beda yang ada di atas media Na. Nah, setelah pemilihan koloni beda, maka baru selanjutnya boleh diamati secara makroskopis, kemudian secara mikroskopis. Nah, apa saja yang diperlukan untuk mengamati bakteri secara makroskopis? Nah, ini dia. Nah, ketika menemukan koloni bakteri di atas media Na, maka pengamatan makroskopis yang perlu diamati adalah pertama adalah bentuknya. Nah, bentuk koloni tersebut bagaimana? Bulatkah, punctiform, filamentous, irregular atau tidak beraturan atau rhizoid. Nah, setelah bentuknya sudah bisa ditentukan, maka selanjutnya adalah ukurannya. Kecil, sedang, atau besar. Nah, kemudian setelah ukurannya diamati, maka adalah permukaannya. Dia tergolong smooth, ataukah kasar, atau wrinkle, atau dull. Nah, setelah surface-nya diamati, maka yang selanjutnya adalah warnanya. Nah, warnanya ini ada banyak warna bergantung pada koloni yang terbentuk di atas media Na. Jadi tidak harus wajib seperti yang ada di PowerPoint saya. Jadi tidak hanya berkisar di 5 warna di sini, tapi bisa lebih dari 5 warna ini. Nah, selain warna, biasanya juga dilihat opacity-nya. Nah, opacity-nya ini tembus cahaya atau tidak. Jadi dia bisa digolongkan transparan, translucent, atau opak. Opak ini dia tidak tembus cahaya. Nah, kemudian setelah opacity-nya diamati, maka selanjutnya adalah elevasi. Nah, elevasi ini di sini adalah bentuk permukaannya. Permukaan dari koloni tersebut apakah flat, datar, umbonet seperti yang ada di gambar ini, kemudian raised, convex, atau pulvinate. Selain permukaan ini, permukaan ini yaitu hal terakhir yang perlu diamati juga adalah marginnya. Margin ini pinggiran, jadi jangan disamakan dengan shapes. Shapes itu bentuk. Nah, ada yang bentuknya bulat, tapi mungkin pinggirannya tidak eh, tidak even. Even itu rata. Jadi bisa saja dia pinggirannya wavy. Wavy artinya bergelombang. Atau kemudian mungkin pinggirannya filamentous, seperti filamen. Nah, itu bisa juga. Nah, untuk pengamatan ciri-ciri makroskopis, jadi ada beberapa hal. Jadi hal inilah yang wajib kalian sajikan di pengolahan data. Jadi ketika kalian mengamati koloni, maka aspek-aspek di sini harus wajib tertera. Nah, bagaimana membedakan antara satu koloni dengan koloni yang lainnya? Apakah mereka tergolong koloni yang sama atau berbeda? Maka caranya begini, jika terdapat satu saja perbedaan, maka koloni tersebut akan digolongkan menjadi koloni yang berbeda. Seperti itu. Jadi contohnya sama-sama bentuknya sirkular, sama-sama small, sama-sama surface-nya smooth, sama-sama warnanya putih, kemudian opacity-nya juga transparan. Margin-nya sama-sama rata, tapi ternyata permukaannya beda. Satunya permukaannya datar, satunya permukaannya convex. Nah, itu berarti dia tergolong koloni yang berbeda. Jadi meskipun ada 5 persamaan, tapi ada satu perbedaan, maka dia digolongkan ke yang berbeda.
Jadi nanti pewarnaan, proses pengamatan mikroskopisnya juga dibedakan. Jadi tidak bisa dianggap sama. Nah, selanjutnya yaitu proses pengamatan mikroskopis. Nah, jadi dari satu koloni yang sudah diamati ciri-ciri makroskopisnya, maka selanjutnya dia harus dilakukan pengamatan mikroskopis. Nah, untuk mendapatkan gambar seperti yang ada di slide, itu terlebih dahulu koloni harus diberi perlakuan pewarnaan. Nah, pewarnaan ini tujuannya adalah supaya bentuk dan warna dari sel bakterinya dapat nampak di bawah mikroskop. Nah, proses pewarnaannya sendiri kemarin sudah dijelaskan dengan video bagaimana cara melakukan tahapan pewarnaan. Nah, sekarang saya menunjukkan hasilnya. Nah, ketika kalian sudah melakukan pewarnaan di lab, maka sel yang akan kalian amati di bawah mikroskop nanti hasilnya hanya ada dua warna. Bukan dua warna ya, maaf, tapi hasilnya akan ada dua. Dia termasuk gram positif atau gram negatif. Nah, dia dikatakan gram positif jika selnya berwarna biru. Nah, sedangkan kalau dikatakan gram negatif, dia berwarna pink atau sedikit keunguan. Nah, selain warna, yang menentukan gram positif dan gram negatif, hal lain yang perlu diamati ketika pengamatan mikroskopis adalah bentuk selnya. Nah, bentuk sel bakteri sendiri itu ada 3 macam, jadi ada yang tergolong bulat atau kokus, ada yang tergolong batang atau basil, ada yang tergolong selain bulat dan batang. Nah, bulat ini sendiri pun juga ada banyak macamnya, ada yang single atau kokus saja, kemudian ada yang dua bulatan berjejer, atau namanya diplococcus, jika artinya dua ya. Kemudian tetrat atau bulat yang berjejer 4. Kemudian sargina, atau kalau sargina ini adalah 4 tapi double 2, jadi totalnya ada 8 dan membentuk kubus. Kemudian yang lainnya yaitu streptococcus. Streptococcus ini seperti rantai mutiara atau rantai tasbih atau kalung atau gelang seperti itu. Nah, kalau staphylococcus itu adalah bulat yang bergerombol. Kemudian bentuk batang itu sendiri ada yang namanya bacillus atau single. Batang hanya satu jenis, hanya satu saja itu bacillus. Tapi ada juga kadang, ini kok bentuknya kayak batang, kayak bulat ya Bu, oval. Nah, tidak ada bentuk oval, tapi adanya kokobacil. Bacillus sendiri selain ada bacillus juga ada diplobacil, yaitu basil 2 jejer, kemudian streptobacil, basil yang membentuk rantai, atau palisade. Dan yang lainnya adalah palisade, bukan atau ya, maaf. Kemudian yang bentuk lainnya selain batang dan bulat yaitu adalah spirilla atau berbentuk spiral, kemudian spiroset atau ini bergelombang ini ya, spiroset yang di bawah ini. Seperti itu. Jadi kalau saya ulang lagi, jadi pengamatan makroskopis dan mikroskopis ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan ketika kalian mau mengidentifikasi mikroba atau bakteri. Nah, sebenarnya ada tahap selanjutnya lagi yang bisa memastikan dia bakteri apa, yaitu ini ya, sintesa DNA-nya, sequencing DNA-nya, tapi tidak kita lakukan. Jadi untuk kalian kita cukup melakukan pengamatan makroskopis dan mikroskopis. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.